الذي نحمده ونستعينه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba' ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa biquluqin hasanin wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Allahumma in kana qawliyun mardiya faftah qulubahum wa sam'ahum wa absarahum wa ahdihim ila siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya untuk mendapat keberkahan karena tema malam ini merupakan yang kita bahas, yaitu menjemput nikmat Allah dengan bersyukur. Menjemput nikmat Allah dengan cara bersyukur. Jadi tak pelahir syarah haji dengan cara bersyukur. Jadi salah satunya, tiada jalan lain untuk menjemput nikmat Allah selain daripada yaitu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan yang lebih luar biasa lagi. Jadi mungkin dalam surat Ibrahim, dalam surat Ibrahim ayat 7 di sini Allah jelaskan. Mungkin yang enggak su di antara tanya tolong buat ada buah ayat keberkat. Ayat 7 ayat 7 itu daripada surat Ibrahim. Iban menyiji Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lashadid. Sadaqallahul azim. Tamah tabah tu je sedikit kenyana. Di qaumihi, kalau menyebut kitabnya wa qala Musa li qaulihi Bismillahirrahmanirrahim. In taghfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Nah, mungkin dengan ayatnya sabah mendang, dengan ayat ini kita bisa membahas tentang bagaimana kita bisa mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar lagi dengan apa yang telah Allah persinggahkan hari ini. Semoga dengan adanya sikap kita sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan lagi nikmat yang lebih besar lagi kepada kita. Kalau kita lihat dari ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada nyo tafsir Jalalain 4 ayat 6 ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berfirman demikian, ya.
Jadi wa iz ta'azzana di sini. Dan ketika menyeru Rabbukum oleh Tuhanmu. Di tengah-tengah antara ta'azzana dan Rabbukum di sini para mufassir itu menjelaskan dengan i'lam. I'lam maknanya apa? Dan ketika menyeru oleh Tuhanmu, mana menyeru di sini memberitahukan kepada kita umat, kepada kita hamba. Sudah dari dulu pada masa yaitu pada masa kaum Nabi Musa. Yang di situ dikatakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa berkata pada kaumnya, wa iz ta'azzana i'lam Rabbukum, dan ketika menyeru oleh Tuhanmu, ingatlah, maksudnya di situ Allah Nabi Musa mengatakan yaitu menyeru kepada kaumnya yaitu dengan perintah Allah, yaitu bagaimana? Allah perintahkan la in syakartum, sungguh jika engkau mensyukuri. Di sini ditafsirkan lagi ni'mati bitauhidi wa ta'ati. Jadi kalau ayat Rabbukum la in syakartum langsung itu tersambung dengan la azidannakum. Tapi kalau di sini dalam kitab tafsir Jalalain yaitu wa iz ta'azzana Rabbukum la in syakartum, yaitu ketika menyeru oleh Tuhanmu sesungguhnya la in syakartum, sungguh jika engkau syukuri, jika engkau mensyukuri ni'mati, yaitu akan nikmatku kata Allah, ya kan? Bitauhidi, dengan apa bersyukur? Dengan apa bersyukur di sini? Allah anjurkan dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah. Berarti tauhidnya itu ma'bud hanya kepada Allah, itu menyembah Allah, hanya menyembah Allah. Makanya di situ kita dilarang untuk riya. Ketika dalam berbuat amal, segala amal kebajikan, di situ kita itu dengan mengesahkan Allah. Ketika kita tidak lagi ikhlas di sini, maka dikatakan kalau riya itu bisa dikatakan syirik khafi, syirik yang mestinya bukan syirik besar. Nyo lagi tak sembah pakaiannya sikap syirik besar, tak sembah pakaian, sembah patung. Tapi menyatakan karya yang naik kandungan adalah bukan syirik yang khafi, bukan syirik yang syirik kecil dah. Mana ji bukan tingkat lagi agak itu biar daripada luar Islam, bukan. Hai watek tak sembah, bukan tak buat ibadat kakalilillah kalinas. Sinan bermasalah. Makanya ketika kita lihat kemenangan itu ketika kita lihat dalam golongan orang Islam, itu adalah di ujung sebenarnya. Pertama, dari sekalian banyak kita orang Muslim, daripada sekalian banyak kita manusia di dunia ini, yang paling beruntung kalau dibicarakan dalam kitab Sirajut Talibin, dijelaskan bahwa yang paling beruntung di situ adalah orang Islam. Sekian banyak, yang paling banyak itu di dunia adalah manusia, tapi yang paling beruntung adalah orang Kalau kita lihat lagi, siapa yang paling beruntung di antara orang Islam? Orang yang mau belajar. Orang yang mau belajar. Belajar apa? Belajar yang memang itu adalah untuk mengesahkan Allah, untuk berbuat kebajikan. Mantai yang lurundon, mantai yang belajar tikulah dengku hana. Bukan tidak bisa belajar sekolah, tapi sekolah itu adalah untuk pemandu. Kalau tidak ada yang tujuan, jadi hana faedah hantu. Karena tujuan tanya adalah untuk tawa kedih walam baqa. Tujuan tanya adalah menyembah Allah. Dalam menyembah Allah di situ, maka kita perlu fasilitas segala macam hal wahal untuk kita lakukan. Makanya apabila orang taat, apabila orang sudah beribadah kepada Allah, makin dia belajar tentang dunia, makin manfaatnya untuk agama. Tapi kalau tidak mau belajar agama, makin dia cerdas, makin dia pinter, makin menghancurkan agama. Kenapa demikian? Surung hana agak akhlak, hana agak akai. Merno bagi yang kesehatan, ya gecu jantung gua. Itu tak bekas dipulang kecu jantung gua. Kamu mesti bisa jadi ya kan? Yang salah tak bekas dipulang kecu jantung gua. Ini kan kita tidak menuduh.
tidak menuduh. Tapi bisa jadi kalau seandainya orang itu tidak paham agama. Oleh amsaji la ilm. Pokoknya makin dia cerdas sih makin dia menipu orang. Ya kan? Kayak di sini Allah katakan, jika engkau mensyukuri nikmatku, dengan apa Allah menyuruh mensyukuri nikmat Allah di sini? Dengan mengesahkan Allah. Wa ta'at, dengan taat. Kemudian la azidannakum, sungguh aku tambahkan kamu. Apa yang tambahkan? Maksudnya nikmat. Wala in kafartum, dan sungguh jika engkau mensyukuri, dan sungguh jika engkau kufur, yaitu nikmat dengan apa? Bil kufri wal maksiati, di sini dijelaskan, yaitu dengan kufur, yaitu dengan kufur nikmat, dengan apa lagi? Dengan maksiat. La'azibannakum dalla alaihi, sungguh aku azab kamu. Di sini para mufassir mengatakan bahwa ketika dikatakan wala in kafartum, sungguh jika engkau kufur, kata Allah, maka menafsirkan oleh para mufassir la'azibannakum, sungguh aku mengazabkan dirimu. Kenapa mufassir di sini berani sekali mengatakan la'azibannakum? Karena dalla alaihi, ditunjuki atasnya la'azibannakum itu inna azabila syadid. Dengan kalimat di depan daripada wala in kafartum inna azabila syadid, di sini para mufassir berani mengatakan bahwa tujuan daripada wala in kafartum, dan sungguh jika engkau mengkufuri nikmatku, itu tujuannya mengatakan Allah mengazab orang yang kufur nikmat. Kenapa para mufassir berani mengatakan seperti ini? Karena di depannya ditunjuki oleh dalil bahwa ada kalimat yang mengatakan inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Jadi kalau seandainya tidak ada mufassir di sini menjelaskan bahwa kalau orang tidak mensyukuri nikmat Allah, dalam arti kata kufur nikmat, dengan apa? Dengan kafir, baik itu tidak menyembah Allah, baik itu dengan maksiat kepada Allah. Kalau tidak jelaskan oleh para mufassir dengan kata-kata la'azibannakum ini, sungguh orang-orang mengatakan mungkin ini inna azabi lasyadid, seakan-akan Allah hanya memberi kabar saja bahwa azab Allah sangat pedih. Berarti hanya membicarakan saja, tetapi tidak menekankan kepada orang yang kufur nikmat. Tetapi pemberitaan di sini adalah inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih, dahsyat. Ini untuk menakutkan, dan memang itu bukan hanya pembicaraan, tapi memang dikatakan inna azabi lasyadid ini khusus, yaitu tujuannya kepada orang yang mengkufur nikmat. Baik itu kufur, maksudnya dia menyekutukan Allah, maupun yaitu selanjutnya apa? Berbuat maksiat. Jadi kalau kita lihat sekarang, coba kita lihat orang kan, ini kan saya rasa ini kalau ayat ini semuanya kita sudah paham. Sering kita dengar di mimbar-mimbar khutbah Jumat, di pengajian-pengajian. Cuman mungkin dalam mengaplikasikan di dalam kehidupan kita ini, di dalam menghayati ini kurang. Inilah mungkin malam ini kita lihat lagi. Dengan ada kita melihat ini, insya Allah kita akan mengaplikasikan, menghayati, dan semangat kita lagi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tinggi lagi. Coba kalau kita lihat realitas sekarang di di sekitar kita lah, ya kan? Sering mengatakan kepada orang lain tidak mensyukuri, ternyata dirinya dia tidak mensyukuri, tidak tahu, ya kan? Mak-mak di kampung, ayah-ayah di kampung, ataupun abang-abang kita yang sesama kita pun juga kita sering dengar, dia nggak mensyukuri nikmat Allah. Kalau saya, apa yang saya bisa berbuat? Memang tidak ada apa-apa. Itu perkataan orang kita, ya kan? Sering memang itu terdengar. Padahal kalau kita buka, coba nih kita buka dalam kitab Matan Arba'in saja. Ini Matan Arba'in ini kalau kita belajar di Daya, ini diajarkan ketika kita sudah menanjak kelas 2.
Di sini dijelaskan dalam kitab Arba'in, ini dalam Al-Hadisus Sadisu wal Ashruna, itu hadis yang ke-26. Jadi hadis matan Arba'in yang hadis yang sahih yang telah ditashihkan oleh para perawi, yang maksudnya oleh ulama kita, inilah hadis yang paling kuat, sahih. Kuat, ya kan? Karena dia ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Kalau ini hadis matan Arba'in ini adalah benar-benar sahih dan dipelajari setiap daerah-daerah yang ada di Aceh. Tidak pantas untuk diragukan lagi. Baiknya yang pegang hadis maudhu, ini hadis Arba'in. Jangankan dikatakan hadis maudhu, hadis dhaif pun tidak boleh dikatakan lagi. Kenapa? Emang ini sudah diperiksa, memang benar-benar hadis yang asli yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat satu ini, hadis di sini, ya kan? Jadi biar enggak keluar dari konteks, kita baca aja di sini. Orang sering mengatakan bahwa sayang ya, dia enggak mensyukuri nikmat Allah, ya kan? Dia sudah kaya, tidak mensyukuri nikmat Allah, pelit. Itulah omongan-omongan yang keluar dari mulut orang-orang di sekeliling kita. Kemudian dia diberikan ini, diberikan itu. Kalau seandainya Allah memberikan ini, memberikan itu, saya akan bersyukur kepada Allah. Kan begitu yang keluar dari mulut-mulut kita, orang-orang di sekitar kita. Coba kita lihat ini dalam hadis Al-Hadisus Sadisu wal Ashruna. Itu hadis, bermula ini itu hadis yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya hadis? Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kata Rasulullah. Kullu yawmin tutla'u fihi syamsu ta'dilu baisnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul azani tariq sadaqah, rawahul Bukhari wal Muslim. Jadi hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah pernah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kata Rasulullah. Bermula tiap-tiap persendian yang dimiliki oleh daripada manusia, minan nas, daripada manusia, alaihi, itu di atasnya sedekah, dianjurkan untuk memberi sedekah. Sedekah itu berupa kebajikan, khair, bukan kejahatan, tapi melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan apa yang telah Allah persinggahkan kepada kita. Ini merupakan bentuk daripada rasa syukur kita juga. Kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Tiap-tiap persendian pada jair bajur mungkinnya na datang odor kemah. Tiap persendian daripada manusia di atasnya itu sedekah. Kulla yaumin tutla'u fihi syamsu, pada tiap-tiap hari yang keluar padanya hari oleh matahari. Jadi yang perlu dibicarakan di sini, apabila kita sudah menghirup udara segar, ya kan, setiap hari kita melalui kehidupan ini, maka kita modal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, modal awalun, modal yang pertama itu adalah tubuh. Kenal lagi ikut menyodek galak kecut lem olon tem gata berela, tubuh lun hanya sebatang kan. Jangan walaupun kengkel lagunya ambek sedih ro nah bakon. Sebenarnya modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebatang kara kita itu, kalau mau berbuat kebajikan dahsyatnya luar biasa. Ini banyak kita sedih. Hai runda udah muda-muda, makanya pegang saya kan tering. Jangan bersedih, maka semangat hari ini. Kita harus semangat. Allah berikan sehat, Allah berikan anggota tubuh. Inilah sempurna sekali. Kenapa? Itulah modal awal yang Allah berikan. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, maka akan Allah datangkan yang lebih besar lah. Inilah yang mau saya bicarakan malam ini kepada tungku-tungku. Kepingin Ustadz hari malam ini adik-adik kami semua yang masih muda-muda,
Semangatlah dengan modal yang Allah berikan hari ini, 2 tangan, 2 mata dan 2 telinga. Insya Allah dengan kita bersyukuri nikmat Allah yang telah Allah singgahkan berupa tubuh, jangan pernah heran ke depan Allah akan memberikan sesuatu yang wow, luar biasa. Dengan apa ini? Ingat hadis ini, kita amal hadis ini malam ini, kalau perlu kita hafal. Tiap-tiap persendian daripada manusia atasnya itu sedekah. Itu menyuruh oleh Rasulullah kita untuk berbuat kebajikan. Kullu yawmin tutla'u fihi syamsu. Pada tiap-tiap hari yang keluar pada tiap hari oleh matahari. Maknanya apa? Kita setiap melalui kehidupan ini kita selalu berbuat kebajikan dengan tubuh sebatang kara ini. 360% dari mana kita tahu? Cobalah kita belajar lagi. Inilah namanya kalau kita mau belajar. Di sini kan diceritakan adalah setiap persendian yang dimiliki oleh manusia. Nah, coba kita lihat di dalam buku biologi. Kan kita boleh di situ kan? Kita baca buku biologi. Berapa ya jumlah persendian manusia? Oh, 360 persendian manusia dimiliki oleh dari ujung otak sampai ujung kaki. Berhubungan ya kan? Berhubungan. Ilmu dunia ini sebenarnya berhubungan kalau kita mau belajar. Tetapi jangan diutamakan ilmu dunia, ilmu akhiratnya dibuang. Justru ilmu dunia ini pendukung kepada kita, ya kan? Baik no pegah ada pegah, nyata gop, pandai nyata gop, bumo ada Allah, ya kan? Allah Tuhan sepuluh, Tuhan nanya, pandai nyata gop, belajar di semua atas nama itu kebaikan, semuanya belajar. Tetapi ingat tujuan kita adalah apapun yang kita belajar untuk menguatkan agama kita. Lagi saya tak baca buku lagi, tak akan hana pahala. Kan? Tapi bang pahala hadis, kullu sulama minan nasi alaihi sedekah, tiap-tiap persendian daripada manusia itu sedekah. Persendian. Berapa persendian dah? Kita manusia, kita lihat, kita rujuk. Kita kembali kepada buku biologi yang dikarang oleh orang-orang. Kita lihat di situ. Oleh orang-orang kesehatan mengatakan bahwa, ataupun kita musyawir dengan orang-orang kesehatan. Kalian tuh belajar di ilmu kedokteran ya. Kalau boleh tahu tuh persendian manusia itu semuanya berapa? Kalaupun dia nggak tahu langsung merujuk membuka buku lagi ya. Oh, 360 persendian. Kemudian dengan 360 persendian itu Rasulullah menganjurkan kita untuk berbuat kebajikan. Apa salah satunya? Yang pertama Rasulullah menyebutkan ta'dilu bainas naini sedekah, yaitu mengadili di antara 2 insan itu juga sedekah. Coba lihat antara kita. Ni berjih dekalan mata-mata ubud tu. Ya kan? Matang cek-cek dia jamun. Dah masa-masa saya sedih. Nyan kan tak ada li, tak cok kertas hati ule si A, tak perlu hati ule si B, tak perlu ikut O man. Kayak gina boleh. Nyan akai jangan mata-mata ubud. Ya. Kai mula dia nak gok, kai bedah botong, kai bedah lampu samping. Warmo kai kling pakan nya nak. Kai po hotel pecak wate parit sar pajikah buat abang-abang. Ha? Yang juga tak dengarnya ya. Ta'dilu bainas naini sedekah. Mengadili, mendamaikan antara 2 insan itu juga merupakan sedekah. Jadi kalau sifat kita mengadu domba, adakah kita mensyukuri nikmat Allah? Ini merupakan rasa butuh syukur. Allah sudah memberikan tubuh, sudah memberikan kita sehat. Dengan kesehatan kita wajib bersyukur. Baik dari pegah, deh dalam kira gebilong kaya, lung perempuan dan yatim kan. Tandanya saya jadi pemimpin, saya akan bersyukur. Ini diberi lisan saja. Di sini pada hari dalam agama disuruh kita untuk mendamaikan antara sesama, masa mengadu domba. Mungkin enggak bi kaya Allah Taala punya lagi anak kai dia bro. Gekun le malaikat nak kun dai mentubuh mentang yang kali gebi 4 anak syukuri lempu kalau kai lain lem. Ya. Jadi kalau kita mau meminta nikmat Allah yang lebih besar lagi, syukuri dulu nikmat yang kecil yang kita dapat. Nyo nikmat yang bergejuk, anak syukuri pulang lain. Ya contoh kalian kau mesti dikedi nau kadang gena pemodal kita nyo. Kan pun gejuk, kan putar gejuk. Kamu kioh lagi mak. Padahal kan haik yang gejuk kadang menggrosir kedai grosir putar swalayan gejuk tapi kadang-kadang gedes dia tengok. Genengnya kemampuan kita
Yang manusia menteng. Yang kadang baru kiyah kejuk bai. Bau gak jauh lang soalan. Mana? Tapi coba anda bayangkan. Nyo bang gejuk mesti pun kios. Oh, dua tanya lihai cara ngimukan. Orang yang gejuk suala. Orang yang kaki kelala ju hatta kan. Orang yang kelala yang nalar moh kan. Tahu yang nalar moh kan? Anu gejuk. Yang gejuk mio doa syukur kalan kan. Kan pupu yang paling berharga bayang gejuk. Menanci tanya, nyo kan dapat saban makhluk dengan Allah, tapi menanlah kira-kira adalah sebagai contoh dan mengapa mufhum. Ya. Bentuk contoh pakan contoh ka kenal li ka dara baru. Urun ro ni pi memang dengan perlera baru mudah-mudahan. Kali. Jadi ta'dilu bainas naini sedekah, mengadili di antara dua insan ini sedekah. Ini perintah Rasul. Ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah setelah Allah berikan kesehatan kepada kita. Maka kalau kita ini sudah bersyukur, maka harap-harap la in syakartum la azidannakum. Jika kita mensyukuri nikmatku, maka la in syakartum la azidannakum. Aku tambahkan nikmatku kata Allah. Kemudian Rasulullah menyambung lagi, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'u sadaqah. Dan membantu, menolong orang laki ya. Fi dabbatihi pada kendaraannya orang laki. Fatahmiluhu 'alaiha, maka menghamalnya seorang akannya laki-laki tadi yang kita tolong, alaiha di atasnya dabbah, atau tarfa'u lahu alaiha, atau mengangkat baginya laki-laki atasnya dabbah mata bendanya laki-laki. Sedekah itu sedekah. Zaman dulu kala waktu Rasulullah kepegahnya kan golomna Fortune, Alphard, Fortunol segala macam. Honda dan masanya. Yang na baru kuda. Wajarlah kalimat yang dilontarkan oleh Rasulullah nibak masanya. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, yaitu engkau tolong akan lelaki pada dabbahnya binatang yang menjadi kendaraan. Fatahmiluhu, maka engkau hamal maksudkan menjamunkan watagi kuda kan payah gelo ge lemayang kan. Pi ada kadang-kadang payah bagi tacok tak bantu tak tulak yang watu. Yang juga merupakan sedekah. Ataupun tangkat barang-barangnya. Di sini kan Rasulullah menyuruh kita untuk saling tolong menolong. Dengan apa itu disuruh? Dengan harta? Tidak. Tapi dengan sebatang kara yang lagi menyodek galak kecut lem kena kilo. Tak ada pakai sedih tak roh ada gebi sebatang kara adalah. Mio gebi sakit anda ada bayang. Dia saya gebi tubuh tok kadang na wajen memang pasang kap sedih roh pakon. Antang tanya yang paling menderita doa ayo. Gop antang mandu mewah. Padahal itulah kalau lelaki mio kenanya kan. Mio tanya urun lelaki yang gentleman memperkenalkan pada diri bukan kita dengan membanggakan ayah. Iban istilah jikun. Lelaki hebat itu bukan yang mengatakan inilah ayah saya. Tetapi lelaki yang hebat itu adalah lelaki yang mengatakan inilah saya. Tapi seakan-akan benar adalah hanya untuk sombong. Tapi ini bukan untuk sombong, untuk dianjurkan sombong, bukan. Di sini untuk membangkitkan semangat kita. Latar belakang kita, orang tua kita, miskin segala macam itu tidak ada masalah. Syukur ke Haji Wile dengan tubuh yang gebilang Allah. InsyaAllah umur 20 akan bahagia. Kadang sana untuk umur 25 mengudung bahagia. Kadang sejarah-sejarah orang yang memang bersyukur dan bersyukur. Anak kedua mensi, ya kan? Anak lale bak barung je lale bak barung, tapi dalam arti kata positif. Pokoknya baik lale. Ketika Allah berikan sehat, janganlah lalai. Berbuat kebajikan. Apa saja yang menjadi itu nilai kebajikan, lakukan. InsyaAllah akan go nasional dan go internasional. Cuman ustaz punya kalau go internasional, mungkin baru go provinsi.
Mu provinsi pihak Nabi belum. Tapi kan dia adalah menurut prospek do atau menurut kiban kemauan. Kalau kena kembali dah. Nyo adalah dengan sebatang kara Allah Rasulullah menyuruh kita untuk bersyukur. Kemudian Rasulullah menyambung lagi, wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Dan kalimat yang baik itu merupakan juga sedekah. Ya kan? Jadi kalau memberi pulsa mungkin susah, harus bayar pulsa, harus bayar paket. Ya lidah gedanya. Lidah digini. Napa yang pulsa? Hana. Oleh yang wat TKH dak pegah haba ni kalian? TKH dak pegah haba. Napa yang nama pulsa? Putra zitnya iya nyo tajib. Nah, TKH dak pegah haba tajib nyo, ya tajib. Ya kan? Pulih gerah sehingga mangat nak berkah balong. Kan apa belum? Ya siapa mudah? Allah. Coba bayangkan nyo tegedi sanda jipeh dak belum. Manyo kata belum kadi kemas, tapi nyo tegedi anda belum kan dia pemasak. Mai tengok galak dengan kemas lagi yang terpengaruh pada kemasan. Kan. Tapi pakan berat ada pakai lidah yang gebila Allah Subhanahu wa taala. Padahal sini kan jelas. Rasulullah mengatakan wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Kalimat yang baik, thayyibah itu sedekah, itu merupakan jadi sedekah. Maknanya apa? Allah berikan lidah kepada kita, juga dianjurkan kita selalu setiap hari ada kebaikan yang dilakukan oleh lidah kita, bukan kejahatan, bukan dosa. Ini kadang-kadang kan kita beramal dengan istilahnya diam itu emas, diam itu emas. Padahal ada pun nasyid diam itu tai. Sama asyik kan? Nah sama. Harap sama aja, sama-sama aku kuning. Jadi kan hari ini ada dua orang beramal. Diam itu bisa jadi diam itu emas dan bisa jadi diam itu tai. Kalau diam itu emas adalah diam yang baik, yang mendatangkan kemaslahatan. Tapi kalau diam yang mendatangkan kemudaratan itu tai namanya. Kiban diam itu yang mendatangkan kemudaratan. Katakanlah orang minta sedekah hebat. Anak dia ke mon tuhai ke. Kadang kita tengok pala dengan yang dengan cukup lagak high time ngene. Nah, tengok mana kadang anak tunggu dulu lah minta sedekah. Hanya lagi maafkan nak kengul lah hanya hana sebagai contoh. Pada dekat ji kadang ketabrak galak tu kai tim ngene. Ko palo hai tim ngelun. Preh pre. Ka preh dia. Tak eun kesempatan pas nak kesempatan ayah tinyak maneh pas dengan mengge-menge ngan tungkak. Enggak. Oh, my bereh ya boleh. Putra bereh. Anu kanya rasa hai tim ngelun. Dah pegah apa menang dia. Dia nak pegah dengan datuk abangan lo. Nyanti kana ya. Kana lam je ju lam babah tu. 1 2 3. Bak kerja berapa? Bak kerja belum berapa. Ayah dia nak maneh kena lamon yang gara-gara babah kedanya tak beruk akai. Hai mutu. Padahal dengan lidah berbuat kebajikan. Watte kauรื่องayah ni maneh benar lam mon nak kena lam mon baik le iman yang baik le berlaku kaedah diam itu emas. Langsung bersuara tungku ya tungku nyan mon diku uberea pahala kan biau tikrek tamu tu tapi dengan tikrek lisan yang tamu tu selamat ayah ni apa siapa ni. Contoh mau orang pekan urundon dalam keluarga. Yang boleh nak pegah pedah. Urundon menteng mudah-mudah. Janganlah dendam dengan orang. Bentuk dengan gara-gara tata lagian kai lain sehingga berbuat kejahatan. Wanita bukan satu di dunia. Baik gara-gara haitim nya maneh kabungnya kekayah nya maneh. Baik. Nyangka le nya kai pelung hari tapi hai pelung berada pegahlah bersyukur dengan lisan yang Allah berikan. Wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Tu
Kita harapkan tengok dengan lidah yang kegembira Allah Subhanahu wa taala bersyukur supaya dengan bersyukuran Allah datangkan nikmat yang lain. Baik dengan lidah yang gebi, lidah Johana tak bersyukur. Kalau setelah itu apa lagi di sini? Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Dan dengan tiap-tiap langkah tamshiha yang melangkah langkah tersebut ila salati kepada salat sedekah, itu juga merupakan sedekah. Jadi setiap langkah yang tergerak wadana bismillah benar dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dibaca ya Allah selamat lun ya Allah, tujuan malamnya malam Jumat lun ya tamah ilmu bersembangga lun bermakrifah pada roh begat akal lun ya Allah, begat akhlak lun ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nyan mulai pun ju negrak langkah baru niat pun mono ka getulis kebajikan li malaikat, langsung malaikat mencatat amal kebaji baru niat mono mak 4 bu mak bacut baju bu tak tu nyak beut mak menempa pahala. Ayah Nabi peng bacut ayah lu nak buh minyak Honda, ayah menempa pahala, mandu menempa pahala. Mak bentik menon bergantung ku yang pak pegah dalam kitab ke dalam hadis wa bikulli khutwatin dengan tiap-tiap langkah tamsyiha yang melangkah kepadanya, yaitu kepada solat yang sedekah. Jika tempat salam tang sumber apa ditabut dah. Oh malu tungku kargo apa kargo hana lenjang depak no ke hana pahala ngonda lenjak. Yang boleh dipegang itu adalah segala daya upaya kita adalah diperhitungkan apabila kita melakukan kebajikan. Langkah kedua adalah perjalanan transportasi, itu merupakan ganti daripada khutwatin. Khutwatin. Kemudian watumitul azan tariqu sadaqah. Dan memindah itu duri daripada jalan. Maksudnya watumitul azanya adalah yang sakit-sakit, yang payah-payah, duri lah cocoknya. Watumitul azan tariqu sadaqah. Memindahkan duri daripada jalan itu juga merupakan sedekah. Jadi jangan mentang-mentang kita sehat, dan hana beri harta, hana pina. Tanya biasa aja urang ko dia kita kalan motor baru, Honda go baru tanya hana terpena. Dapat dua anu bate buat jalan. Nah yang lah ilung Honda tapi mangat haji yang mentari dia le bate nan bebe ule nan mien ada peduk nan haji jago. Nyan termasuk kepada kakelip memindah duri tapi dapat dua duri kan? Sebalik je. Menyosino ke pegah syukur dengan cara tapinah kepayahan yang nak bak jalan. Tapi apabila kita memberikan kepayahan di jalan, apakah itu bersyukur atau kufur tu? Atau maksiat? Taat atau maksiat tu? Nah, maka ingat-ingat. Kalau kita mau Allah tambahkan nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan apa ditambahkan? Dengan lain yang berbagai macam nikmat yang membuat kita puas, maka lakukan seperti ini. Apa yang 5 ini? Bak jalan baik dah berpayah go, dengan lidah yang gagebi tak pemudah go, tak bantu go, baik sehingga bencana go dengan lidah gedanya. Pokoknya dengan semuanya persendian 360 persendian yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, kalau kita ingin Allah tambahkan nikmat Allah kepada kita, maka lakukan dengan apa yang diberitakan ini. Ini merupakan syukur, taat. Karena dalam Al-Quran benar-benar dengan apa syukur? Dengan berbuat taat. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan 5 poin ini adalah merupakan perbuatan taat yang dilakukan oleh satu tubuh, oleh sebatang kara. InsyaAllah kalau ingin kita lakukan seperti ini, dengan sebatang kara menjadi kita banyak harta, menjadi kita berkuasa. Kenapa? Karena kita bersyukur. Man kalau mereka lakukan yang sebalik daripadanya, berarti kita tadi sudah masih apa janji Allah? Inna azabi la syadid. Inna azabi la syadid.
azab Allah pedih. Di dunia sengsara, akhirat lebih merana. Di dunia hana senang udip, akhirat lebih low. Ya. Cuman tak kalah tu iban kejadian-kejadian Karun akibat tidak bersyukur. Pakiban kejadian-kejadian Sa'labah akibat tidak bersyukur. Nanti cerita Sa'labah, kiban cerita Sa'labah pun dari hana harta dudona harta wate gebi kameng wate kana kameng dudo. Ka hana geboja. Wate galake hana gebi. Apa yang terjadi? Keluar kata-kata dari mulut Rasulullah itu cilaka Sa'labah. Mati kameng anali. Bagaimana kejadian Karun? Karena akibat sombong tidak mensyukuri nikmat Allah, apa yang terjadi? Dro-dro ingut harta-harta diingut lam dana. Itu olah daripada Fir'aun Karun karena tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya kan? Padahal ilmu yang didapatkan oleh Karun siapa yang berikan itu? Nabi Musa. Nabi Musa mengajarkan Karun untuk mendapatkan harta yang banyak. Tetapi setelah didapatkan ilmu untuk cara mendapatkan harta yang banyak, jangankan lain zakat pun ogah mengeluarkan. Tapi walaupun memang pukul hai bijakut, tapi tetap memang Karun dia ditelan oleh bumi ketika memfitnah Nabi Musa. Kan wate hang bijak. Wate hang bijakut hana lamiut dia bomong. Tapi sedih tak Nabi Musa? Pajan sedih Nabi Musa. Wate ka dijak fitnah Nabi Musa. Dijak puto dengan urang inang Karun, tiro inang ibi peng iyu yak mengaku bahwa Nabi Musa sudah berbuat serong dengan ani inang tersebut. Sehingga diundang para ulun mandum-mandum, diheuilah Nabi Musa untuk ceramah di pembahasan lagi yang rupa. Duduk kasih pegah patai pegah Medina harum nyojih segala macam harum segala macam. Pah masalah pegah zina harum. Yang Karun. Zinayan harum yang Nabi Musa? Ya harum. Harum yang keron mentang apa ke kamu mentang atau ke keron? Hai mandum. Urang pegah juga harum. Ada mungkin nak pegah juga mentang enggak? Kan mandum. Udah ibu dah jual ini meno yang kali ipupah meno. Ternyata haji han tiga wate pun kai tim wate nan ka han roh mengaku bawanya pukul buat Nabi Musa. Akhirnya terungkap bahwa sinangnya adalah dipupah oleh Karun. Orang anak mensyukuri Karun berat. Setelah tidak mau berbuat kebajikan dengan apa yang telah didapatkan, malah menyakiti. Makanya sekurang-kurang mensyukuri, kalau kita baca dalam penjelasan-penjelasan yang lain, sekurang-kurang kita bersyukur, jangan menyakiti. Karena kan air susu dibalas air tuba, nyam nyoka dibalas dengan air tuba, nyan kasah tak kejian, bit hana teh kuntung dan hana mensyukur. Maka karena kepegah sekurang-kurang mensyukuri adalah tidak menyakiti. Maka orangnya tengok kali ada bantungan sesetuh di baik. Hana dia berbuat kebaikan kepada tengoknya golom sah takkan 100% hana mensyukuri. Tapi apabila lihat ada bantu dengan disakiti kita nyo, nyan di sinan kasah takkan ji hana mensyukur. Pakan karena sekurang-kurang kita mensyukuri adalah tidak menyakiti orang yang telah berbuat kebajikan kepada kita. Di dalam hadis yang lain, Ustaz pun juga pernah mendapatkan dalam kitab Sirus Salikin yang berbunyi hadisnya,
Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mensyukuri kepada manusia, secara maka belum sempurna syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentu kim no tentang long gebi sehat gebinya gebi je. Yang penting long nubuh ibadah tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kan saya berbuat ibadah apa saja, pokoknya jangan sampai mendapat muka Allah. Tapi ingat, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Itulah kitab Sulus Salikin ada dijelaskan. Orang siapa yang tidak mensyukuri kepada manusia, tidak sempurna syukurnya kepada Allah. Makanya, ya kan? Orang taat kan ada diceritakan oleh Ustadz, kan? Tidak ada arti hajimu, tidak ada arti puasamu, tidak ada arti salatmu tahajud tengah malam kalau kamu durhaka kepada orang tua. Itu benar sekali. Kenapa? Tidak sempurna salat, tidak sempurna haji, tidak sempurna baca Al-Quran dan tahajudnya sebelum dia berbuat baik kepada orang tua. Kenapa demikian? Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Itu adalah hadis umum, sehingga itu bisa dipakai buat contohnya seperti ibu. Ibu itu adalah manusia yang spesial yang Allah kirimkan kepada kita, kemudian kita dilahirkan melalui rahim ibu. Berjasa tidak kepada kita? Berjasa. Yang masuk di situ dijelaskan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mensyukuri kepada manusia, tidak sempurna syukurnya kepada Allah. Ketika kita mensyukuri, pasti itulah berterima kasih. Apa terima kasih? Sesuatu yang telah diberikan kepada kita, kita harus berterima kasih. Ya kan? Jadi gure setelah berbuat baik kepada kita, memberikan ilmu, maka kita pantas untuk mensyukuri kepada guru, ibu. Ya kan? Harus mensyukuri kepada ibu. Kiban kejadian, bagaimana kejadian itu kejadian Alqamah. Sosok Alqamah itu bagaimana orangnya? Alqamah itu sosok orangnya adalah sangat taat. Ibadahnya rajin, puasa Senin Kamis aktif, salat tahajud aktif, semuanya beres, oke. Tapi bagaimana kejadiannya? Nah, ini mungkin perlu kita ulang kaji kembali bagaimana cerita Alqamah. Ini penting sekali karena ini adik-adik, ustadz semuanya sangat perlu untuk mengetahui. Karena kita semuanya punya orang tua. Kesuksesan kalian itu ada dalam doa orang tua. Kesuksesan kita itu ada dalam kesenangan hati orang tua. Kenapa? Tadilah hadis umum itu, malam yashkurin nas lam yashkurillah. La in syakartum, jika engkau mensyukuri nikmatku, saya akan tambahkan nikmatku kepadamu. Hari ini Allah telah persinggahkan kepada kita seorang ibu, kemudian melahirkan kita, kemudian disuap nasi kepada kita, kemudian kita sudah tumbuh besar hari ini seperti ini. Itu dengan berkah siapa? Dengan lewat pertolongan ibu. Allah baru meng-ACC syukur kita dengan salat kita semuanya apa? Apabila kita menyenangi hati ibu. Sehingga kalau kita lihat ya, bagaimana cerita Alqamah? Cerita Alqamah salatnya semuanya lengkap. Tapi ketika mau meninggal Alqamah, tidak bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Lidah Alqamah keras seperti kayu, mata tegleng, lidah menanjekang, ada orang bergelid. Nyata kalian kah mungkin yang ada depu atau mereka ngamak ada depu ye. Kok bisa ganyan Alqamahnya kebenaran penasaran. Alqamahnya taat. Sehingga waktu lagi yang kejadian Rasulullah mengutuskan para sahabat dia katanya Alqamahnya nama mentang. Nah.
pun bermasalah dengan Ma Alqamahnya. Sehingga waktu saahnya gutuslah sahabat menuju ke rumah Ma Alqamah. Sampai di situ apa yang terjadi? Wahai Ma Alqamah, Rasulullah mengutuskan kami untuk menanyakan apakah ibu bisa mendatangi Rasulullah atau Rasulullah yang mendatangi Ma Alqamah. Lalu Gusul Ma Alqamah singkat cerita, hana pantas Rasulullah jak bak lun. Yang pantas adalah lun jak bak Rasulullah. Akhirnya setelah itu ibunda Alqamah langsung berangkat menuju ke rumah Rasulullah. Sampai ke rumah Rasulullah langsung ditanyakan oleh Rasulullah, wahai ibunda Alqamah, apa yang sedang terjadi dengan Alqamah? Bagaimana kondisi Alqamah semasih dia sehat? Lalu ibu Alqamah menceritakan, wahai Rasulullah, Alqamah memang orangnya sangat baik. Alqamah memang taat, salat, tahajud, segala macam. Tapi ada satu yang membuat hati saya sedih. Dia lebih mengutamakan istri daripada saya, wahai Rasulullah. Nyan itu dia subak babah Ma Alqamah. Ya Rasulullah, anak saya rajin ibadah, anak saya puasa Senin Kamis, tahajud, orangnya saleh. Tetapi ada satu yang membuat hati saya sedih. Dia lebih membesarkan istrinya ketimbang saya. Sedih hati mak. Nyanban kejadian kalau. Sehingga tubit dalam bab Rasulullah, ban adzama min ummihi fahuwa laknatullah. Putra hati. Barang siapa yang lebih membesar-besarkan orang lain daripada ibundanya, laknatullah, itu laknat Allah. Kejadian masanya Rasulullah lonjak rumah, lonjak bertemu Mbak Alqamah, gara-gara tijoh ibakong bacut sinan Mbak keramik mestilah pada ini bungeh perumah sehingga jih sampai bungeh perumah ke jih didhot long ikut perumah wahai Rasulullah lagi nyan ke musuh. Contoh dak pegah-pegah bak tanya mesti contoh lagi bak surah tanya. Bak surah tanya dari deh kampung kadang belah deh selawah nah belah deh gedute tanya kada duk ni Bandar Aceh kajik kenyo kajik kejih ha depa-depa kajik kehebat anak Bandar Aceh. Tinggal ke bedah punya bak surah belah deh gedute dari Aceh Selatan. Punya bak surah belah deh Sarawak dari PD kejak ngerumah kada rubah ke petapak-petapak keluar agak boh. Ge petapak-petapak karton atas titik nang gejuk gebruk-bruk. Gecok baje mosplay yang nagop juk pakai. Gejak lah baru mau dayong. Kana hana tawawo, kana tinggal tele ke mak ni. Moto. Truk kuno. Sampai ke Bandar Aceh ketuk. Pas kita kadang rumah tengok lagi pendopo di Lemang Li. Isteri tanya pi lagi artis Syahrini kadang urang lagak dah. Kau ji lagak lah rumah dekat lagi artis puikan artis nasional. Kan tingkat artis Aceh, kalau lagi artis nasional. Pahitro. Takalan mak katua rejoh-rejoh baba. Kalan de lima, kalan le rumah. Soalnya nah ada je pegah lah kadang. Karena bakal malai dengan rumah. Menalah cerita Alqamah. Wulu ya Rasulullah. Bak sabah uro lonjak baru mau Alqamah. Ijoh ibakong long kina mak pintu. Tinggal. Idhol long li Alqamah kan aji hibek sampai bungeh perumah kalau. Enggak ada sahnya. Hang doa pegat li Rasulullah. Udah ke Rasulullah. Wahai sahabat, kumpulkan semua kayu-kayu bakar. Langsung terkejut Alqamah, Mak Alqamah. Terkejut. Wahai Rasulullah kepu kayep. Untuk pu kayep kan siapa? Wahai Mak Alqamah, azab akhirat lebih pedih daripada dunia. Maka hari ini saya bakar Alqamah. Salat, puasa, haji semuanya tidak memberi bekas, tidak memberi manfaat kepada anak ibu selama tidak memberikan kemaafan kepadanya.
Sehingga hana tiga lah si Roma nekalannya nekalan. Paji waktu itu bak sangking mak tu hai getun kasih ibu sepanjang masa. Makanya kalau dengan ibu itu janganlah sampai meluka hatinya. Pakat ibu itu yang paling ikhlas sayang kepada gedanya bener depul urun ro tu. Perumoh yo napeng ketika napeng yang sayang gedanya. Kan berarti dia tak intimidasi perumoh ni kan si. Baik tak pegah dia berarti benar kata ya pegah hari nenggok nak ke. Tapi yakinkanlah hari ini yang paling tulus sayang kepada kita adalah ibu. Punya perumoh dan babi urut babah kah hitung ni. Ya kan? Ya kan? Punya tengah dompet Dubai, punya tengah dia kadang brewo padang ganteng gagah Allah men. Nyan abang sayang. Watai ka krempeng pulang setrok. Naudzubillah min dzalik. Pada nak cerita yang perempuan ke mak, yang nama sampainya ya anak pelung. Anak lo. Macam dah lagi alkamah saya. Detik-detik terakhir genetal Rasulullah. Ya Rasulullah benetan anak long ya Allah menanggapan anak long. Long pemaah anak long. Kamu nangkep. Butoy na pemaah. Mahal kamah. Butoy ya Rasulullah. Butoy long pemaah anak long anak long. Apa yang terjadi? Dengan spontanitas mengucapkan la ilaha illallah. Kena meninggal. Mailun telung pegah perut utarakan lagi abang rundon la ilaha illallah na pernah lungkalan urun cecermah bang beratip la ilaha illallah. Yang meninggal malamnya saban sih kan? Mesti long bukan peragam aron pasangannya ucap di alkamah la ilaha illallah. Habis alkamah meninggal. Yang sana sempat dah jadi balung. Kira kalimah terakhir la ilaha illallah. Hai tanya si urang meninggal mandum pun fikir kan. Cuma tak preh pajang tu. Makanya sebenarnya dong kurang sehat mana. Malamnya boleh yakin urang dah kurang sehat. Lu ngajar benar di kampus benar di Dayah Abu Faisal. Sehat kurang sehat. Lu ja laju. Nya meninggal bah meninggal dalam keadaan dah berbuat kebajikan. Karena sebenarnya dia preh-preh. Gebiumu preh-preh pajan truk mata dalam tak preh-preh truk matanya tak buat ju pupu yang je tak buat. Dah. Nyan ban cerita. Bati udah kada depu kan? Bati cara mensyukuri nyan ban. Syukur dengan mensyukuri kita bisa menjemput nikmat-nikmat Allah yang lebih besar, maka hari ini tidak ada apa alasan untuk kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Banyak hari ini orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah menunggu-nunggu waktu ada kesempatan. Padahal kesempatan yang telah Allah berikan itu tidak dianggap itu kesempatan. Orang selalu menganggap bahwa kesempatan untuk mensyukuri ketika menjadi gubernur, ketika menjadi orang kaya raya, ketika menjadi orang yang hebat, disitulah kesempatan yang Allah berikan untuk mensyukuri. Padahal bukan, salah, total salah. Padahal siapapun kita, bagaimanapun kita, yang jelas semuanya kita Allah berikan kesempatan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka perlu ingat adik lemah tua, ado-adolon yang berbahagia. Tiga tulung sana. Hari ini kalian saya yakin kalian masih sehat. Allah berikan mata yang terang, Allah berikan tangan yang kuat, Allah berikan telinga yang terang dan pikiran sehat. Maka syukurilah dengan apa yang telah Allah berikan itu. Mudah-mudahan beberapa tahun yang akan datang kalian akan menjadi orang hebat. Kenapa? Karena dengan mensyukuri nikmat Allah yang hari ini, nikmat tangan, nikmat lisan, nikmat mata, dan nikmat kaki. Jangan sampai menghentikan kebajikan kita dengan tubuh kita, karena kita punya dendam dan dendam. Contohnya seperti tadi yang saya katakan. Baik gara-gara ni lelaki maneh, sehingga maneh itu bukan sifat kita lelaki sejati. Lelaki sejati itulah lelaki yang berakhlakul karimah. Sekalipun disakiti tidak pernah kita menyakiti. Mungkin
Hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Satu lagi, ingat, setiap Allah berikan nikmat kepada kita selalu adalah perantara-perantara. Bukan langsung Allah berikan secara spontanitas dengan kita. Tidak ada perantara orang lain. Contoh, kita hidup di dunia diberikan seorang ibu, kita lahir lewat rahim ibu, maka syukurilah kepada Allah dengan cara berbakti kepada ibu. Dengan kita berbakti kepada ibu, berarti kita mensyukuri, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan aku seorang ibu, Engkau telah memberikan aku seorang ayah. Dengan Engkau persinggahkan ayah dan ibu sehingga aku bisa lahir ke dunia ini, dan pantas hari ini untuk aku bersyukuri, yaitu dengan berbuat baik kepadanya. Insya Allah kita akan sukses, karena Allah melihat apa yang telah Allah berikan hari ini kepada kita, apa yang Allah persinggahkan hari ini kepada kita. Semuanya kita berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang menjadi penyebab datangnya nikmat Allah kepada kita. Semoga kita sukses, dan sukses itu bukan hanya di dunia, sukses itu juga itu itu lepas daripada neraka, masuk dalam surga. Itu dalam Al-Quran juga demikian dijelaskan, bahwa sukses itu adalah apabila masuknya dalam surga, lepas daripada neraka, masuk ke dalam surga. Sukses harta, sukses tahta, sukses lain semuanya itu adalah sukses kecil. Sementara dia tahu kedih wa akhi. Tapi apabila dengan tahta dan dengan harta membuat kita celaka, maka kita itu bukan sukses, tetapi itu adalah awal pintu untuk menuju kehancuran. Maka Allah lebih tahu apa yang pantas untuk Allah berikan kepada kita. Maka hari ini kita selalu berdoa, Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil ahwal. Itu banyak-banyak berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, ya muhawwilal ahwal, wahai yang membolak-balikkan hal. Ya muhawwilal ahwali, wahai yang memalingkan segala hal. Hawwil halana, palingkanlah hal kami ya Allah, ila ahsanil hal, kepada sebagus-bagus hal. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Kalau Allah telah ingin memberikan, siapa yang menolak? Kalau Allah sudah ditolak, siapa yang mau mendatangkan syufa'at kepada kita? Tidak ada. Kalau Allah menghendaki kita ada, pasti ada. Kalau Allah menghendaki kita tidak ada, siapa yang mau mendatangkan kita berada? Tidak ada. Ya? Makanya berdoa. Itulah untuk mendatangkan nikmat tadi. Maka di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu itu berdoa kepada Allah yang baik-baik. Karena semuanya itu ada di tangan Allah, ada di tangan Allah. Maka jangan malas berdoa. Mungkin ada pertanyaan, ini masih ada waktu berapa menit lagi.